Pernah kepikiran nggak sih kalau di dapur kita itu sebenarnya ada koki-koki yang umurnya udah ribuan tahun? Dan ini bukan ngomongin resep nenek moyang loh ya, tapi tentang para pekerja super kecil yang nggak kelihatan yang ngebentuk makanan kita sehari-hari. Penasaran kan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling deket sama kita semua ya, tempe. Siapa sih yang nggak kenal? Dari kedelai, udah jadi makanan pokok kita dari kapan tahu. Nah, anggap aja ini kepingan puzzle pertama kita. Lanjut, sekarang kita lihat yogurt. Bahannya beda, rasanya juga jelas beda ya. Tapi ternyata ada satu persamaan penting sama tempe. Yogurt juga nggak bakal jadi apa-apa tanpa bantuan makhluk hidup super kecil. Terus ada roti yang ngembang, empuk, enak itu. Nah, kira-kira apa nih benang merahnya? Apa yang nyambungin tempe, yogurt, sama roti? Jawabannya, ternyata jauh lebih kuno dan fundamental dari yang mungkin kita bayangin. Jawabannya ada di sebuah konsep yang keren banget, namanya teknologi pangan kuno. Atau kalau mau pakai istilah yang lebih resmi, ya bioteknologi konvensional. Jadi, bioteknologi konvensional itu apaan sih? Gampangnya gini, kita itu mempekerjakan mikroorganisme, yaitu tadi makhluk super kecil kayak jamur dan bakteri, buat bikin sesuatu yang berguna buat kita. Jadi ini bukan ngomongin laboratorium canggih ya, tapi lebih ke kemitraan alami gitu antara kita sama mereka. Nah, proses intinya, jantungnya, itu namanya fermentasi. Coba dibayangin, mikroba-mikroba ini tuh kayak pekerja pabrik super mini. Tugas mereka itu memecah bahan-bahan yang kompleks, misalnya gula di susu atau protein di kedelai, jadi senyawa yang lebih simpel, kayak asam laktat atau asam amino, dan kerennya, mereka kerja tanpa butuh oksigen. Yang bikin teknologi ini luar biasa tuh karakteristiknya. Semuanya serba simpel. Kita pakai mikroorganismenya langsung, utuh. Prosesnya alami banget, alatnya sederhana, dan biayanya juga relatif murah. Ya pantes aja kan, teknologi ini bisa awet ribuan tahun dan bisa dilakuin sama siapa aja, di mana aja. Oke, sekarang yuk kita kenalan lebih dekat sama para kokinya. Siapa aja sih sebenarnya para pekerja mikroskopis yang jadi bintang utama di balik semua ini? Intinya sih ada dua kelompok besar yang sering kita manfaatkan buat makanan. Yang pertama, dari keluarga jamur-jamuran alias fungi. Ini ada kapang kayak yang bikin tempe, terus ada juga khamir atau ragi yang bikin roti jadi ngembang. Nah, kelompok kedua itu ada macam-macam bakteri. Contohnya ya yang mengubah susu jadi yogurt. Nah, dengan tim pekerja ini, yuk kita lihat betapa banyaknya makanan yang bisa mereka ciptakan. Anggap aja kita lagi tur kuliner keliling dunia, tapi pemandunya para mikroba. Polanya sebenarnya kelihatan jelas banget kan? Kita ambil bahan dasar, kita kasih mikroorganisme yang spesifik, hasilnya jadi beda banget. Kedelai ketemu kapang, jadinya tempe yang padat. Susu ketemu bakteri, jadinya yogurt yang kental. Terus tepung ketemu hamir, jadinya roti yang ngembang. Jadi emang bener, setiap koki mikro ini punya spesialisasinya masing-masing. Coba kita zoom in ke tempe deh. Pernah mikir nggak gimana caranya kacang kedelai yang misah-misah gitu bisa jadi satu balok yang solid? Nah, jagoannya itu jamur rhizopus. Jadi jamur ini numbuhin benang-benang super halus yang namanya hifa. Si hifa inilah yang jadi kayak lem alaminya, dia ngejalin dan ngikat semua kedelai jadi satu. Sekarang kita pindah ke susu. Ini juga menarik banget. Dengan bakteri yang mirip-mirip kayak lactobacillus, kita bisa dapat dua produk yang beda jauh, yogurt sama keju. Kalau buat yogurt, si bakteri ini fokus ngubah gula susu jadi asam, yang bikin susunya jadi kental. Tapi, kalau buat keju, bakteri ini ngeluarin senjata khusus, yaitu enzim. Enzim ini yang bikin protein susu jadi menggumpal, misahin bagian padat sama cairnya. Keren banget kan? Satu bahan bisa diolah jadi dua hal beda sama mikroba yang sama. Jelas ya, bahan dasarnya itu nentuin banget hasil akhirnya. Lihat aja bedanya. Kita mulai dari kedelai yang tinggi protein, jadinya tempe. Tapi coba kita mulai dari singkong yang tinggi karbohidrat, jadinya tapai. Jadi bisa dibilang, mikroba yang sama bakal ngasilin sesuatu yang beda banget. Tergantung menu makanan yang kita kasih ke mereka. Nah, proses bikin tape ini lebih dalam lagi nih. Ini tuh kayak lomba lari estafet antar mikroba loh. Keren banget. Jadi starter pertamanya itu jamur aspergillus, dia ngubah pati yang ribet jadi gula yang lebih simpel. Tongkat estafetnya lalu dikasih ke khamir Saccharomyces yang ngubah gula jadi alkohol. Kalau kita diamin lebih lama lagi, nanti pelari terakhir, bakteri Acetobacter bakal datang dan ngubah alkoholnya jadi asam cuka. Bener-bener kerja tim mikroskopis yang solid. Prosesnya bahkan bisa lebih kompleks lagi. Contohnya pas bikin kecap. Ini ada dua babak utama.
Babak pertama, fermentasi kapang. Di sini jamur Aspergillus wenti kerja keras mecah protein kedelai jadi asam amino. Nah, inilah sumber rasa gurih umami itu. Kalau udah, baru masuk babak kedua, fermentasi garam. Kedelainya direndam di larutan garam buat ngembangin rasa dan aroma khas kecap yang kita kenal. Oke, setelah lihat semua contoh tadi, apa nih kesimpulan besarnya? Yuk kita tarik benang merah dari perjalanan kita dari masa lalu sampai ke meja makan kita sekarang. Poin utamanya, dan ini penting banget, adalah seringkali kalau kita dengar kata bioteknologi, yang kebayang itu laboratorium super canggih, rekayasa genetik, kita kan? Padahal sebenarnya bioteknologi ini adalah salah satu bentuk kerjasama paling tua dalam sejarah manusia. Ini tuh kayak sebuah tarian antara kita dan dunia mikroba, yang hasilnya adalah makanan-makanan paling ikonik dan enak yang pernah ada. Jadi, merekalah para koki tak kasat mata di balik tempe, roti, keju, dan banyak lagi. Merekalah yang ngebangun tradisi makanan kita selama berabad-abad. Nah, pertanyaannya sekarang, dengan ilmu pengetahuan kita yang sekarang, kira-kira apa lagi ya yang bisa kita ciptakan bareng para mitra kerja kuno kita ini di masa depan?